Halo teman-teman, GalPay GoPayLater 30 juta rupiah akibat judi online, bagaimana solusinya? Nah, video ini khusus saya buat untuk teman-teman yang sudah melakukan GalPay di GoPayLater 30 juta lebih ya teman. Ini terkait dengan teman saya yang kemarin curhat tentang dia sudah terjerat yang namanya pinjaman online GoPayLater, sebabnya karena dia sudah ketergantungan dengan judi online. Dan saya memberi banyak saran kepada dia agar dia lebih tenang, lebih wise tentang masalah ini, karena ya kita tahu untuk jerat pinjaman online itu resikonya cukup berat ya teman. Akan ada developer yang datang, apalagi dengan nominal sebesar 30 juta rupiah, itu akan jadi prioritas developer untuk menagih ke rumah atau ke tempat kerja teman-teman, karena itu nominal yang besar. Nah, developer adalah pihak ketiga yang disewa pinjaman online, jadi kalau dapat orang yang punya pinjaman besar, dia akan lebih giat untuk menagih karena fee-nya juga besar ya teman. Fee-nya itu biasanya didapat dari persenan pinjaman pokok dan bunga dan denda. Jadi teman, kalau bayar pinjaman pokok berserta bunga dan denda, si developer ini akan dapat fee yang besar. Jadi mungkin jika teman-teman pinjam di pinjaman online yang punya nominal besar, itu akan jadi prioritas developer untuk menagih. Nah, untuk masalah judi online juga sangat meresahkan sekali ya teman. Ini menjadi efek ketergantungan buat orang yang sudah mainkannya, karena tidak akan bisa berhenti. Sekali dia berhenti, penasaran lagi, coba lagi. Sekalinya dia berhenti, penasaran, coba lagi. Gitu terus sampai uangnya habis, hutang di mana-mana, pinjam di mana-mana, sampai stres sendiri, sampai bingung sendiri untuk menghadapi pikirannya sendiri. Jadi dia terjebak dalam pikirannya sendiri, dia ingin kaya dan sukses secara instan. Itu tidak akan pernah bisa ya teman, karena ya kita tahu untuk cari uang itu sangat susah sekali. Jadi untuk judi itu tidak akan bisa membuat 100% kita kaya teman, karena algoritma dari judi online itu sudah diatur bandar. Jadi kita sebagai orang yang main itu lawan algoritma yang diciptakan oleh bandar, jadi kita tidak akan mungkin menang. Kalau umpamanya kita menang, itu kita dikasih menang oleh bandar. Jadi kita tidak bisa memecahkan kode algoritma, karena algoritma diatur sedemikian sehingga oleh bandar. Jadi bandar bisa mengatur algoritma, misalnya kita main kecil itu kok dikasih kemenangan terus, dan kita main besar langsung dikasih kekalahan. Itu adalah salah satu trik dari bandar judi online kepada kita, agar kita yang namanya akan kalah terus menerus tentang masalah ini. Jadi saya harap teman-teman lebih concern masalah ini, jangan sampai terjerat pinjaman online, apalagi judi online. Itu tidak boleh teman-teman terjebak. Kalau sampai terjebak, nanti akan stres sendiri, akan pusing sendiri dalam hidupnya untuk membayar tagihan, karena utang kita akan terus menumpuk dan kita tidak akan bisa menghadapinya. Dan teman-teman harus tahu, jika untuk GalPay GoPayLater itu developernya ada tapi cuma sedikit sekali teman. Saya konfirmasi seputar Jakarta saja yang ada. Untuk Jabodetabek juga ada tapi cuma sedikit sekali untuk penyebaran developernya. Tapi ini tidak serta-merta menjadikan teman-teman aman, karena akan ada resiko-resiko yang lain yang akan teman-teman tanggung, mulai dari slick OJK, mulai dari yang namanya teman-teman akan terjebak pikiran teman-teman sendiri, akan lebih meresapi tentang pinjaman online, dan teman-teman bisa stres sendiri menghadapinya. Jadi lebih baik stop judi online, stop pinjaman online, teman-teman bisa terbebas dari yang namanya itu semua, dan tetap hidup teman-teman lebih tenang ke depannya, tidak terganggu masalah ini dan terbebani dengan masalah ini. Jadi itu saja video singkat saya tentang GalPay GoPayLater 30 juta akibat judi online. Solusinya seperti itu. Jadi teman-teman harus stop untuk main judi online, stop untuk main pinjaman online, dan teman-teman tata hidup teman-teman dari nol. Dari teman-teman harus cari pekerjaan yang lumayan, cari lubang-lubang pendapatan lain agar teman-teman bisa melunasi semua utang teman-teman. Dan itu saja video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.